Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Apa kabar anak-anakku semua, adik-adikku? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar dan membahas buku tema 6, subtema 4, pembelajaran 1 untuk kelas 3 SD. Ayo membaca. Ini perhatikan gambar ini ya. Menghemat penggunaan listrik. Rumah Dayu sangat asri dan bersih. Banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap sore hari, Dayu dan keluarga menyiram tanaman. Pagi hari, Dayu dan keluarga membersihkan rumah. Semua jendela dibuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Pepohonan di rumah Dayu sangat subur dan rimbun. Pepohonan membuat teduh lingkungan di sekitarnya. Pepohonan membuat udara di sekitarnya bersih. Jendela dan lubang udara di rumah Dayu banyak. Jendela dan lubang udara berguna untuk keluar masuknya udara. Selain itu, rumah Dayu menjadi terang pada pagi dan siang hari. Sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela dan lubang udara. Di udara dalam rumah selalu terjaga kebersihannya. Akhirnya lingkungan menjadi sejuk. Udara yang terjaga kebersihannya membuat lingkungan bersih. Rumah Dayu tidak memerlukan pendingin ruangan. Dengan demikian, Dayu dan keluarga ikut menjaga ketersediaan energi. Dayu dan keluarga menghemat penggunaan listrik. Selain itu, biaya listrik menjadi murah. Ayo berlatih. Kalian telah membaca wacana di atas. Sekarang jawablah pertanyaan berikut. 1. Sebutkan hal-hal yang dilakukan Dayu dan keluarga untuk menghemat energi. Ini ada menanam pepohonan yang rimbun, membuka jendela saat pagi hingga siang hari. 3. Membangun rumah dengan banyak jendela dan lubang udara. 2. Sebutkan manfaat yang diperoleh dengan menghemat energi. 1. Biaya tagihan listrik yang harus dibayarkan per bulan menjadi murah. 2. Menghemat penggunaan bahan bakar fosil. 3. Mengapa menanam pohon tersebut termasuk kegiatan menghemat energi? Karena suhu di sekitar rumah menjadi lebih sejuk, sehingga rumah tidak perlu lagi menggunakan pendingin ruangan dan kipas angin. Ayo berdiskusi. Diskusikan bersama kelompokmu apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat penggunaan listrik. Sampaikan hasilnya di depan teman-teman. Contohnya ya, penggunaan alat-alat listrik yang hemat energi, mematikan alat elektronik setelah selesai dipakai, membuka jendela pada siang hari, dan tidak menyalakan lampu pada siang hari. Terus selanjutnya menyalakan peralatan listrik hanya saat digunakan saja, mengurangi waktu pemakaian. Sore hari angin bertiup lebih kencang. Dayu senang sekali bermain kincir angin buatannya. Dayu bermain di depan jendela kamarnya. Angin kencang membuat kincir angin berputar lebih kencang. Mainan kincir angin tidak memerlukan listrik. Dayu menghemat penggunaan listrik. Ayo berkreasi. Edo dan Benny akan membuat kincir angin. Alat dan bahan yang disiapkan adalah sebagai berikut. Kertas lipat warna-warni atau kertas origami, lem, sedotan plastik yang tebal, gunting, karton atau kain, flanel yang telah digunting berbentuk lingkaran kecil, contohnya ya, paku, payung berwarna, penggaris. Langkah-langkah kegiatan. Baliklah kertas lipat origami. Buatlah garis miring diagonal pada kertas lipat tersebut, beri tanda pada titik jarak 6 cm. Ini contohnya ya. Guntinglah ujung kertas mengikuti garis miring diagonal sampai 6 titik. Sampai tanda titik 6 cm. Nah, ini contohnya. Tariklah semua ujung kertas yang sudah digunting ke bagian tengah. Tarik semuanya seperti ini. Terus tusukkan sedotan pada bagian tengah dengan paku payung sehingga menjadi batang kincir angin. Nah, seperti ini hasilnya. Tempelkan kain flanel atau karton berbentuk lingkaran pada ujung paku tertutup. Nah, kincir angin buatan Benny dan Edo sudah selesai. Kincir angin milik Edo lebih besar dari milik Edo. Benny lebih besar dari milik Edo.
Kertas yang digunakan Benny lebih besar karena yang digunakan Edo lebih kecil. Keduanya menggunakan kertas yang berbeda ukuran. Nah, perhatikan ukuran kertas milik Benny dan Edo. Ini punya Benny dan ini punya Edo. Pasti yang punya Benny ini hasilnya lebih besar. Ayo berlatih. Kertas Benny lebih besar dari kertas Edo. Jadi keliling kertas Benny berbeda dengan kertas Edo. Akibatnya luas kertas Benny berbeda dari kertas Edo. Kalian sudah belajar cara menentukan keliling? Dapatkah kamu menentukan luas kertas Benny dan Edo? Perhatikan kembali cara menentukan keliling dan luas dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Nah, contohnya ya, kita hitung nih ya kan, menjadi panjang dengan panjang korek api. Panjangnya ini adalah 5 batang korek api dan lebarnya adalah 3 batang korek api. Keliling 5 batang korek api ditambah 5 batang korek api, 3 batang korek api dan 3 batang korek api. Jadi ini tambah semua ya, 1 2 3 4. 2 kali 5 ditambah 2 kali 3, 10 ditambah 5. Jadi keliling korek api ini adalah 16 batang korek api. Setelah mengetahui kelilingnya, kita dapat menghitung luas dengan menggunakan persegi satuan. Lihatnya contoh berikut. Nah, ini kita suruh menghitung ya. Persegi bagian ini ada berapa satuan gitu kan. Caranya adalah luas 5 kali 4. 5 itu ini 1 2 3 4 5 kan. 4-nya dari yang sisi ini 1 2 3 4. Nah, ini dikalikan ya. Sisi sini dengan sisi ini kalian adalah 20 persegi satuan. Hitung perkiraan luas gambar berikut. Gunakan alat ukur tidak baku. Ini contoh nak ya. Kita hitung 1 2 3 4 5. 5 1 2 3 4 5 6, berarti 5 kali 6 persegi satuan sama dengan 30 persegi satuan. Nah, ini pun sama. Luasnya adalah 4 dikali 5 persegi satuan. Hasilnya adalah 20 persegi satuan. Nah, dan selanjutnya adalah 9. Ini adalah 9. Nah, ini juga 9. 9 kali 9 persegi satuan. Jawabannya adalah 81 persegi satuan. Dan yang terakhir ini adalah 5 dikali 9 persegi satuan. Hasilnya adalah 45 persegi satuan. Demikian anak-anakku, semoga kalian mengerti dengan apa yang disampaikan dan juga bisa membantu para orang tua untuk lebih mudah menjelaskan kepada putra dan putrinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.